Halo Sobat Investor, selamat datang di Slam Invest, channel yang membahas tentang investasi di bursa US. Kali ini kita akan membahas tentang dua saham gaming yang sangat besar di industrinya, yaitu saham antara Electronic Arts dengan Activision Blizzard. Namun sebelumnya, bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe agar tidak ketinggalan update video berikutnya. Oke, mari kita mulai saja. Jadi dunia gaming semakin kesini semakin berkembang. Dan dua nama besar dalam industri gaming asal Amerika yang paling terkenal adalah Electronic Arts dan Activision Blizzard. Dua nama besar ini sudah malang melintang di industri game sejak dahulu kala. Mungkin sejak saya masih kecil ya, saya sudah memainkan banyak game-game mereka. Dan game-game mereka juga sangat populer dan dimainkan oleh banyak sekali gamer di dunia, termasuk di Indonesia. Kita lihat saja contoh game-game yang dimiliki oleh mereka. Dimulai dari Electronic Arts, mari kita bedah lebih detail mengenai situs resmi mereka. Game-game yang dimiliki oleh Electronic Arts yang ada banyak sekali, namun yang paling baru adalah contohnya ada Medal of Honor, Need for Speed, dan ada NHL 21, ada FIFA 21, ada Squadron, ada Maiden 21, ada UFC 4, ada Rocket Arena, ada Command & Conquer, salah satu game klasik yang dari dulu sudah ada, namun sampai sekarang penggemarnya masih sangat banyak. Ada Star Wars, jadi ada Need for Speed Heat, ada Plants and Zombies, bagi yang suka main game HP pasti kenal dengan game ini. Ada FIFA 20, ini juga game yang sangat populer. Ada NHL 20, mungkin di Indonesia kurang peminatnya, tapi di luar negeri cukup banyak. Ada Sea of Solitude, ada Anthem, ada Apex, ada Rival, ada Battlefield 5, ini juga sangat terkenal. Dan FIFA 19, ada NHL 19. Ini adalah game yang paling baru, namun sebenarnya ada game-game yang lain yang juga sangat terkenal. Seperti di sini ada Star Wars, ada The Sims, dan ada banyak sekali game yang lain. Dia memiliki banyak sekali genre ya. Kita coba buka salah satunya saja, yaitu yang paling terkenal adalah action. Di game action intinya didominasi oleh game Medal of Honor dan Need for Speed beserta update-update-nya. Banyak sekali game yang lain. Intinya Electronic Arts ini adalah satu perusahaan game yang sangat besar, yang gamenya terus update dan sekarang juga berkembang pesat. Apalagi dengan baru saja diluncurkannya PS5 dan juga Xbox, tentu saja akan semakin menambah pendapatan kedua perusahaan ini. Dan kita lihat website Activision Blizzard, di sini juga ada game-game legendaris yang dimiliki oleh mereka. Ya, sebenarnya Activision dan Blizzard dulu adalah dua perusahaan yang terpisah, namun mereka sudah merger menjadi satu dan menjadi perusahaan yang semakin besar. Ini beberapa contoh nama-nama game legendaris yang dimiliki oleh mereka. World of Warcraft. Siapa gamer PC yang tidak tahu game World of Warcraft? Semua tahu karena sangat terkenal. Dan Call of Duty, siapa gamer game shooting yang tidak kenal dengan Call of Duty? Diablo juga game yang sangat terkenal. Candy Crush, game HP yang sangat terkenal juga. Ada Overwatch, ini game baru sebenarnya tapi langsung mengambil hati banyak gamer di dunia. Dan juga ada Hearthstone. Dua perusahaan ini, perusahaan raksasa ini sangat prospek untuk dimiliki jika Anda berminat untuk berinvestasi di dunia game. Lalu bagaimana saham mereka? Coba kita lihat Electronic Arts terlebih dahulu. Saham mereka sekarang dijual di $135,8 dengan market capital $39 miliar dan PE rasionya di 30. PE rasio untuk Electronic Arts ternyata tidak terlalu mahal ya. Untuk di bursa US ini PE 30 itu sekarang adalah hal yang wajar. Mungkin kalau di Indonesia PE 30 bisa dikatakan cukup mahal karena kita mencari PE biasanya di bawah 15 atau di bawah 10 baru kita bilang itu murah. Namun di pasar US ada beberapa yang PE-nya di bawah 20, tapi justru karena PE-nya terlalu murah, kita harus teliti lebih lanjut. Biasanya untuk perusahaan-perusahaan yang sedang berkembang pesat, biasanya PE-nya itu di atas 30, bahkan ada yang sampai
70 seperti Starbucks atau Nvidia, itu PI-nya bisa di atas 50 ke atas. PI Electronic Arts di angka 30 itu tidak terlalu mahal. Earning per share-nya $4. Dan surprisingly, Electronic Arts sudah bagi dividen. Iya, dividennya di angka $0,6 atau 0,5%. Kita lihat konsensusnya di sini. Konsensusnya ternyata Electronic Arts berhasil mengungguli prediksi konsensus. Tidak pernah miss, bahkan di bulan Maret yang kemarin banyak perusahaan yang turun sampai konsensusnya di bawah prediksi, tapi ternyata Electronic Arts masih tetap bisa berada di atas prediksi konsensus. Selalu di atas. Dan pendapatannya juga stabil ya, stabil dan cenderung naik secara tahunan dan secara quarter dia juga cukup stabil. Dan rekomendasi para analis sekarang di posisi 2,2 yaitu buy ya, berada di sekitar buy dengan targetnya di 158, sekarang di angka 135 dan target rata-rata di 158. Bisa lebih, tapi 158 ini adalah target yang cukup aman untuk dicapai dalam setahun ke depan. Sedangkan saham Activision Blizzard kita lihat market capitalnya di $64 miliar. Kalau Activision tadi di $39 miliar dan ternyata Activision Blizzard di angka $64 miliar. Wajar saja kalau Activision Blizzard ini market capitalnya 2 kali lipat lebih besar daripada Electronic Arts, karena Activision Blizzard adalah awalnya dua perusahaan yang berbeda yang merger menjadi satu, otomatis market capitalnya juga tambah secara signifikan. PI rasionya di 29 hampir sama dengan Electronic Arts yang di angka 30 dan earning per share-nya di $2,8. Yap, dan Activision Blizzard juga sudah membagi dividen dan besarannya sama ya, di sekitar 0,5% dividen yield-nya. Kita lihat konsensusnya, dan Electronic Arts tadi berhasil mengungguli prediksi konsensus, sama juga dengan Activision Blizzard, selalu lebih unggul daripada konsensus. Bahkan di bulan Maret dia unggul cukup banyak. Padahal kalau kita lihat Electronic Arts dia hampir sama dengan prediksi konsensus, tapi kalau Activision Blizzard dia unggul cukup banyak. Sedangkan pendapatannya dia juga stabil, cenderung naik, secara quarter juga sangat stabil sekali. Rekomendasi sekarang di posisi buy atau direkomendasikan untuk beli dengan target rata-ratanya 96. Sekarang diperdagangkan di angka $83,68 dengan target tahunan di sekitar $96 target rata-ratanya. Kalau saya sendiri yakin di tahun 2021 mereka berdua ini akan dapat mengungguli prediksi konsensus yang diprediksi mereka ini. Komparasi sahamnya seperti apa? Untuk lebih detail lagi antara Electronic Arts dengan Activision Blizzard. Rekomendasi sama-sama baik ya, sama-sama prospek. Ini pendapatan tahunannya juga hampir sama antara Electronic Arts yang memiliki pendapatan $5,54 miliar dan Activision Blizzard yang di angka $6,49, hampir sama. Price to sales-nya juga 11-12 di angka 7 dan 9. Sedikit lebih murah Electronic Arts karena pendapatannya juga dia sedikit daripada Activision Blizzard. Cash flow-nya sama-sama melimpah ya. Electronic Arts lebih melimpah karena dia memiliki cash flow 5,47 per lembar saham, sedangkan Activision Blizzard memiliki cash flow $2,84 per lembar saham. Book value-nya. Nah, ini book value-nya ternyata Electronic Arts cukup mahal, karena dia di $25 per share dan Activision Blizzard di angka $16 per share. Secara book value, price to book value-nya hampir sama, yaitu sama-sama 5,27. Mahal atau murah? Tergantung dari bagaimana Anda memandang perusahaan game. Kalau menurut saya, untuk perusahaan di Amerika, book value 5 itu cenderung cukup murah. Beda dengan di Indonesia yang biasanya kalau book value di atas 1 udah kita anggap sangat mahal, tapi kalau di Amerika book value 5 itu cenderung cukup murah karena banyak sekali perusahaan yang book value-nya itu sampai di atas 10, di atas 20 karena dilihat dari prospeknya. Prospek kedua perusahaan ini, Electronic Arts dan Activision Blizzard ini dipandang cukup bagus sehingga
para investor rela untuk membeli dengan price to book value di angka 5 bahkan lebih. Jadi kedua-duanya menurut saya masih sangat prospek. Net income pendapatannya kalau Electronic Arts 3,04 miliar, Activision Blizzard di 1,5 miliar, dan kita lihat trailing PE-nya ini hampir sama, 30 sama 29, sedangkan growth-nya di Electronic Arts di 2,7 dan Activision Blizzard di 1,6. Net margin-nya ternyata Activision Blizzard lebih unggul sedikit di 28,9%, sedangkan Electronic Arts di 23,51%. Sedangkan return on equity-nya hampir sama di 17,85 untuk Electronic Arts dan di 19,07 untuk Activision Blizzard. Return on asset-nya juga sama persis. Ini perusahaan yang hampir sama kalau dilihat secara valuasi, 11-12 unggul di salah satu sisi, kalah di salah satu sisi yang lain. Intinya kedua-duanya sejauh ini masih hampir sama saja. Debt to equity ratio juga sangat sehat sekali. Bayangkan 0,05% Electronic Arts dan 0,25% Activision Blizzard. Dua perusahaan ini hutangnya sangat sehat, bahkan bisa dibilang hampir tidak punya hutang. Yang artinya untuk jangka panjang kita tidak perlu khawatir kedua perusahaan ini akan gulung tikar karena tidak mampu bayar hutang. Tidak perlu khawatir karena hutang mereka sangat sedikit. Ini sangat bagus sekali untuk jangka panjang. Kita lihat current ratio-nya juga sangat bagus. Mereka punya cash yang cukup banyak di tangan untuk ekspansi atau untuk apapun yang mereka rencanakan. Intinya kedua perusahaan ini sama-sama berprospek. Kita lihat bahkan grafiknya saja hampir mirip ya. Kita lihat grafiknya. Dalam setahun udah naik cukup. Intinya kedua perusahaan ini, jika Anda berminat untuk investasi di bidang gaming, itu sangat prospek dua-duanya. Jadi kalau Anda bertanya kepada saya, merekomendasikan saham yang mana antara Electronic Arts dan Activision Blizzard, saya agak berpikir untuk menjawab karena dua-duanya bagus. Kalau saran saya, tergantung kalau Anda memainkan game yang mana. Kalau Anda suka Warcraft, Anda lebih baik membeli saham Blizzard. Kalau Anda suka game-game balapan atau game olahraga, Anda bisa membeli game Electronic Arts. Intinya kedua-duanya menurut saya sama-sama bagus. Tapi kalau untuk saya sendiri, kalau saya pribadi ya, untuk memilih kedua perusahaan ini, saya akan cenderung memilih Electronic Arts karena dia memiliki variasi game yang sangat banyak dan sangat bervariasi. Kalau Activision Blizzard, dia gamenya juga bagus, terkenal dan sangat prospek ke depannya. Namun jumlah game yang dikeluarkan masih lebih banyak Electronic Arts. Jadi kemungkinan untuk ada game yang booming ke depannya, chance-nya lebih tinggi Electronic Arts karena dia memiliki game-game yang bagus, apalagi game-game olahraga yang penggemarnya juga sangat banyak sekali dibandingkan dengan game-game Activision Blizzard yang lebih ke arah ini. World of Warcraft adalah RPG, Call of Duty itu di shooting, Candy Crush itu game fun, Diablo itu RPG klasik. Kita lihat Electronic Arts, game-gamenya cenderung ke balapan seperti Need for Speed atau olahraga seperti FIFA. Atau ada The Sim juga, yaitu simulasi. Jadi kalau menurut saya pribadi, saya lebih prefer ke Electronic Arts. Meskipun Activision Blizzard juga saham yang sangat bagus sekali. Jadi, menurut sobat investor, apakah lebih mending saham Electronic Arts atau saham Activision Blizzard? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Cukup sekian saja video kita kali ini. Like, comment, dan subscribe jika Anda belum. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Salam investasi.